Selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Puji Tuhan, kita dapat mengikuti kebaktian Natal pada hari ini. Semua itu karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa pada kita semua. Sebelum kita memulai kebaktian Natal pada hari ini, mari kita semua siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Hai, mari berhimpun. Mari ke Betlehem. Lihat, Raja Bala Sorga telah lahir. Mari kita sembah dan memuji Dia. Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian KPPK 108. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, dan bala sorga pun bernyanyilah. Muliakan Allah, Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pendeta Van Munhau. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, yang telah mengaruniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyediakan jalan keselamatan bagi manusia, yang kedatangannya kami rayakan pada hari ini di dalam Natal. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bersama-sama kembali dihimpunkan oleh Tuhan, meskipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi secara roh kami bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam Natal yang boleh kami peringati.
Oleh karena itu, sebelum kami masuk lebih jauh dalam kebaktian Natal pada hari ini, kiranya Tuhan juga berkenan untuk mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami, sehingga ibadah Natal yang kami laksanakan boleh menjadi suatu hal yang memuliakan Tuhan dan tidak menjadi sebuah kekejian. Biarlah kami datang bukan sebagai sebuah rutinitas belaka, tetapi ada satu kerinduan hati kami, bagaikan gembala yang boleh berada di dekat palungan Tuhan Yesus, menyaksikan betapa kemuliaan Allah dinyatakan bagi manusia. Oleh karena itu, biarlah sebagai anak Tuhan pada hari ini, kami boleh membagikan sukacita Natal juga bagi banyak orang di sekitar kehidupan kami. Melalui perkataan kami, perbuatan kami, sikap tingkah laku kami, biarlah boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap saudara kami yang melihat Tuhan pada hari ini, urapi pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, dan persiapkan hati setiap kami. Ketika hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah hati kami boleh siap menerimanya, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Terima kasih Bapa. Sekali kami serahkan ibadah Natal ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami sekalian berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Rajamu telah lahir, Tuhanmu bertata. Mari kita nyanyi dan bersorak bersama. Mari kita angkat pujian, dunia gemar dan soraklah. KPPK 88. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan, kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Kita akan membacanya secara bergantian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Meli. Sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian, Betapa Besar Girangnya, KPPK 87. Gembala jaga dombanya, dengar berita sukacita. Oh alangkah besarnya, giranglah, giranglah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Seperti dicatat Alkitab, kan lahir seorang anak. Oh alangkah besarnya, giranglah, giranglah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bayi di dalam palungan kan tebus dosa manusia. Oh alangkah besarnya, giranglah, giranglah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah memberikan anaknya, betapa besar kasihnya. Oh alangkah besarnya, giranglah, giranglah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Shalom, selamat pagi Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan yang pasti kita siap untuk kembali merayakan momen Natal, di mana Tuhan Yesus Kristus lahir untuk kita semua. Meskipun pada saat ini kita masih melakukannya melalui media online, tapi biarlah itu tetap menjadi semangat bagi kita untuk kita bersuka cita, untuk kita merayakan momen Natal ini. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk boleh merayakan momen Natal. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, begitu juga hamba-Mu, biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini adalah berjudul Kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita akan membaca nats Alkitabnya sebagai dasar firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Ya, dikatakan gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka merasa sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya akan kembali mengulang di dalam ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dunia saat ini, ya, banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang membuat kita sebagai orang percaya menjadi takut, jadi khawatir, menjadi cemas. Contohnya apa, saudara? Ya, contohnya adalah tingkat kejahatan. Tingkat kejahatan yang setiap hari kita dengar di berita atau kita baca di melalui media online. Di daerah manapun pasti terjadi tingkat kejahatan, baik entah itu pencurian, rampokan, ya, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, itu pasti terjadi. Dan itu membuat kita sebagai umat percaya pun takut, mau kemana-mana agak waspada, ya. Lalu bencana alam. Beberapa waktu yang lalu terjadi erupsi Gunung Semeru, di mana ketika saat itu warga sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba terjadi erupsi Gunung Semeru. Mereka tidak ada persiapan, tidak ada tanda-tanda. Rumah terkena abu, harta benda tertinggal, yang mereka bawa hanya apa? Baju yang menempel di tubuh mereka untuk menyelamatkan diri. Ya, lalu beberapa waktu lalu juga terjadi banjir rob. Di Jakarta, di daerah Lodan, terjadi banjir karena banjir rob. Di daerah kami, dekat beberapa menit dari rumah kami, pinggir pantai juga terjadi banjirop. Wah, ombak begitu besar, begitu mengerikan. Ya, jalanan yang sudah diaspal pun amblas karena banjirop. Ya, gelombang laut pun sangat tinggi. Kami akan pernah pergi ke sana lalu lihat itu sangat-sangat mengerikan, saudara, ya. Lalu belum lama terjadi gempa di NTT, di Bali, di Jember, semua. Beberapa tempat mengalami gempa. Ya, bencana alam membuat kita takut? Ya, pasti. Ya, hebat kalau kita bilang kita tidak takut terjadi bencana alam. Ya, nah saudara, apalagi COVID-19 ya hingga kini tidak selesai-selesai. Sampai kapan COVID-19 selesai? Tidak tahu, bukan? Ya, bahkan dikatakan ada varian baru, ya, Omikron, yang katanya tingkat penularannya lebih tinggi dibandingkan dengan varian-varian yang lain. Masih banyak lagi kejadian-kejadian di dunia ini yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas ketika kita mau melakukan aktivitas. Ya. Bohong kalau kita tidak takut, bohong kalau kita tidak khawatir atau cemas. Karena memang kita sebagai manusia secara psikologis kita punya rasa takut, kita punya rasa cemas, kita punya rasa khawatir. Hal itu normal kita alami. Dan ternyata saudara, hal ini pun dialami oleh para gembala. Ya, seperti nats yang tadi kita sudah bacakan dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu kisah di mana gembala ya mendapatkan kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Ya, dikatakan bahwa pada malam hari para gembala itu sedang berjaga. Mereka menjaga domba-domba yang mereka rawat dari binatang buas, dari orang-orang yang berniat jahat, mencuri, ya. Lalu mereka sedang berkumpul. Pasti mereka sedang berkumpul di satu tempat sambil menjaga domba-domba mereka. Mereka mungkin sedang ngobrol, mereka mungkin sedang makan, mereka sedang menghangatkan diri dengan api unggun, ya. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba, ya,
berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Wah, saudara, ini peristiwa yang tidak biasa terjadi di dalam diri para gembala. Ini peristiwa yang bagi mereka, ini peristiwa yang pertama kali mereka alami. Karena ini peristiwa yang pertama kali mereka alami, dan ini peristiwa yang tidak biasa bagi para gembala, sehingga ketika gembala mengalami peristiwa tersebut, gembala merasa apa? Merasa ketakutan. Tapi bukan hanya berhenti sampai sekedar hanya takut, tapi dikatakan sangat jelas bahwa mereka sangat ketakutan. Udah ketakutan, sangat ketakutan. Ya, nah, ketika malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada para gembala, malaikat itu berkata kepada gembala apa? Jangan takut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan mereka, yaitu para gembala, akan menjumpai bayi Yesus yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ternyata malaikat Tuhan memberikan kabar sukacita bagi para gembala bahwa Yesus sudah lahir, Yesus sudah datang ke dunia. Ya, ketika itu tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, lalu malaikat itu pergi meninggalkan para gembala, dan para gembala saling berbicara dengan satu dengan yang lainnya. Lalu mereka memutuskan untuk, yuk kita pergi ke Bethlehem. Kita pergi untuk menjumpai bayi Yesus yang terbaring di atas palungan. Mereka tidak berpikir, oh besok saja, besok pagi. Lalu bagaimana dengan domba-domba kita? Bagaimana kalau ada yang mencuri? Bagaimana kalau ada binatang buas? Mereka tidak nego-nego. Mereka berbicara, berkumpul, lalu mereka bergegas segera pergi menuju Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu ketika mereka bertemu Maria dan Yusuf, bahkan Yesus yang terbaring di atas palungan, mereka pun menceritakan ya apa yang mereka alami ketika mereka masih di padang rumput kepada Maria dan Yusuf. Dan Maria itu menyimpan hal itu baik-baik di dalam hati dan mereka merenungkannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertemuan yang tidak lama, ya. Lalu ketika gembala kembali ke asal mereka kembali ke padang rumput. Apa yang mereka lakukan? Mereka pergi kembali bukan dengan hal yang menyedihkan. Mereka kembali bukan dengan perasaan yang kecewa. Ya, tidak, saudara. Tapi mereka kembali, para gembala itu ternyata memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Wah, saudara. Gembala ketika bertemu dengan bayi Yesus, lalu mereka kembali ke asal mereka. Mereka pulang dengan memuji Tuhan. Mereka pulang dengan memuliakan Allah. Karena apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat itu luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala yang pada awalnya sangat merasa ketakutan ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Mereka sangat ketakutan, tetapi ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka kembali dengan memuji Allah. Mereka kembali dengan memuliakan Allah. Saudara, para gembala adalah orang pertama,
orang yang pertama menerima berita Natal, mereka tidak memuliakan diri mereka. Mereka tidak merasa bahwa mereka hebat. Mereka punya kepercayaan menjadi orang yang pertama yang tahu bahwa Yesus sudah lahir. Ya, mereka tidak menyatakan bahwa diri mereka itu hebat, tetapi mereka tetap menyatakan dan memuliakan Allah. Dan mereka tahu bahwa Yesus yang datang ke dunia itu adalah damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala. Dan pernyataan ini membuka sebuah harapan bahwa bagi dunia yang kosong, dunia yang menakutkan, dunia yang membuat orang cemas atau khawatir, ternyata diberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu selain merupakan perwujudan kemuliaan Allah, juga merupakan penggenapan janji Allah, yaitu damai sejahtera diberikan kepada umat yang memperkenankan hatinya untuk mereka yang menerima Dia. Yaitu siapa? Para gembala dan juga saya dan saudara. Ya. Jadi damai sejahtera itu sudah datang diberikan kepada kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah damai sejahtera yang sudah diberikan kepada kita sudah kita aplikasikan di dalam kehidupan pribadi kita? Kehidupan suami istri mungkin akan diperhadapkan dengan sebuah konflik. Ya, ada dua kepala kan di dalam hubungan suami istri, dua kepala, kepala suami, kepala istri, berbeda isinya, karakternya berbeda, pemikirannya berbeda, ya. Konflik-konflik dalam rumah tangga itu pasti ada. Tetapi konflik itu bisa kita hindari, konflik itu bisa tidak terjadi di dalam kehidupan rumah tangga karena adanya apa? Damai sejahtera. Hubungan kakak dan adik, konflik pasti terjadi. Kalau ada damai sejahtera, konflik itu bisa dihindari. Ya. Hubungan orang tua dan anak bisa terjadi? Bisa. Mungkin kita sebagai orang tua punya pemikiran A, tapi anak kita punya pemikiran B, C, D, E. Konflik gak? Konflik. Tapi kalau ada damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan orang tua dan anak, konflik itu tidak akan terjadi. Ya. Begitu juga dengan kehidupan bergereja, sesama jemaat Tuhan. Ada damai sejahtera, apapun permasalahannya, itu bisa tidak terjadinya konflik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para gembala menyadari bahwa damai sejahtera itu telah datang ke dunia. Sehingga respon mereka adalah mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Allah, mereka bersuka cita, dan mereka mengabarkan kabar gembira kepada banyak orang. Itulah respon gembala. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala yang memuliakan Tuhan ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, para gembala yang memuji Tuhan, para gembala yang bersuka cita di momen kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Ternyata bukan hanya para gembala yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bersuka cita, tetapi para murid, saudara, ya, para murid pun melakukan hal yang sama. Kitab Lukas menutup dengan momen Yesus naik ke sorga. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53, saya akan bacakan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang dilakukan oleh para murid
ketika Yesus naik ke sorga, mereka menyembah Allah dan mereka pulang dengan bersukacita dan juga memuliakan Allah. Jadi saudara, apa yang dilakukan gembala dalam momen Yesus lahir, Yesus datang ke dunia, dan dengan apa yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus naik ke sorga, Yesus meninggalkan dunia, naik ke sorga, itu adalah hal yang sama. Saudara, para gembala memuliakan Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita di momen kelahiran Yesus Kristus. Ternyata bukan hanya para gembala, tetapi para murid pun melakukan hal yang sama. Kitab Lukas menutup dengan momen Yesus naik ke sorga. Lukas 24 ayat 52 sampai dengan 53 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah yang dilakukan oleh para murid, saudara. Ya, ketika Yesus naik ke sorga, mereka menyembah Allah. Mereka pulang dengan sangat bersukacita dan juga memuliakan Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh gembala dalam momen Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus datang ke dunia, dengan para murid dalam momen Yesus naik ke sorga, Yesus meninggalkan dunia, adalah hal yang sama, yaitu mereka sama-sama menyembah Tuhan, mereka sama-sama memuliakan Tuhan, mereka sama-sama bersukacita karena Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kiranya kita juga memiliki respon yang sama, saudara, seperti para gembala dan juga para murid. Kita tetap menyembah Dia. Kita tetap bersukacita dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, dan terutama kita tetap memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik kehidupan kita pribadi, kehidupan kita bersama dengan keluarga, kehidupan kita berjemaat di GSRI Duta Bandara. Contohnya apa, saudara? Saya punya seorang teman, yaitu mama dari teman anak saya, Michelle. Ya, dia memiliki usaha di Pangkal Pinang, yaitu sebuah catering. Jadi dia menyediakan makanan matang, menyediakan snack, menyediakan minuman, menyediakan kue-kue jika ada orang yang mau memesan. Ya, nah setiap hari ada saja orang yang memesan makanan kepada teman saya ini, makanan matang, ya, untuk dibagikan ke panti jompo atau panti asuhan. Dan orang yang memesan ini bukan hanya berasal dari Kota Bangka atau Kota Pangkal Pinang, tapi bahkan dari Jakarta pun mereka memesan secara online melalui WhatsApp ke teman saya ini untuk dibikinkan beberapa jenis masakan matang, lalu diberikan kepada orang tua yang ada di panti jompo ataupun anak yatim piatu yang berada di panti asuhan. Dan saya pernah melihat video ucapan terima kasih daripada seorang kakek yang tinggal di panti jompo. Dia begitu bersukacita, dia begitu menikmati masakan yang diberikan untuk mereka yang ada di panti jompo. Saudara, itu hal yang kecil, bukan? Tetapi tetap menjadi berkat bagi sesama. Dan terlebih lagi memuliakan Tuhan. Inilah tugas kita selanjutnya. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Seperti para gembala dan juga para murid. Yang tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita, dan tetap memuliakan Allah. Itulah tugas kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Firman yang boleh mengingatkan setiap kami
melalui kisah para gembala dan juga kisah para murid, di mana mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu menyembah Tuhan, mereka selalu bersuka cita, bahkan mereka selalu memuliakan Tuhan. Dan kami rindu kami boleh menjadi seperti para gembala dan juga para murid yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan gereja kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarlah itu kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, agar kami boleh tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Natal bagi seluruh jemaat GCI Duta Bandara, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal melingkupi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beritakanlah di gunung-gunung, beritakanlah di lembah-lembah, bahwa Kristus Tuhan telah lahir. Dia membawa kabar suka untuk segala bangsa. Mari kita angkat pujian dari KPPK 106, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Kita bersyukur pada Tuhan yang telah memberkati jalannya kebaktian Natal kita pada hari ini. Biarlah segenap firman Tuhan telah sampaikan, boleh menjadi berkat sukacita bagi kita sekalian. Terima kasih kepada setiap saudara-saudara yang telah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa hal yang saya tekankan oleh pengumuman pada hari ini. Yang pertama, segenap hamba Tuhan, BP Pengurus, dan Panitia Natal sampai dengan Tahun Baru mengucapkan selamat Hari Natal 2021 bagi kita sekalian. Kiranya sukacita Natal dan penyertaan Allah Immanuel membuat kita tidak takut menghadapi apapun tantangan hidup ke depannya. Terima kasih bagi semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kebaktian Natal umum at home pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, dalam kebaktian umum at home pukul 8 pagi dan 10 pagi via YouTube, pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Famunhau dengan tema Christmas in Grace, dengan liturgis Saudari Kamita, pemusik Saudari Maya. Kiranya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dan jemaat sekalian dapat mengikuti kebaktian umum setiap hari Minggu di rumah masing-masing. Jemaat juga dapat memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia. Kemudian pada pukul 12 siangnya via Zoom, akan dilaksanakan kelas persiapan guru KA. Kiranya para guru dapat memperhatikannya. Kebaktian dan perayaan Natal KA GCI Duta Bandara at Home dengan tema Yesus Damai Sejahteraku akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember pukul 8 pagi via YouTube GCI Duta Bandara.
dengan pengkhotbah Evangelis Dewi Anggreni. Dilanjutkan dengan tatap muka via Zoom pada pukul 10.30. Kiranya orang tua dapat mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian dan perayaan Natal KA tersebut. Untuk kebaktian 2 tengah minggu Rabu depan, tanggal 29 Desember 2021 pukul 7 malam via YouTube, kita akan mengadakan malam puji dan doa dengan pembawa renungan Pendeta Famunhau, liturgis Saudari Feni Yeremia, pemusik Saudari Maya. Kira dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan jemaat sekalian dapat dengan tekun mengikuti KDTM tiap hari Rabu di rumah masing-masing. Kebaktian akhir tahun 2021 Gereja Bandar at Home mengambil tema Ku Ada Sampai Hari Ini, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 7 malam via YouTube Gereja Bandara secara premier dengan pengkhotbah Pendeta Famunhau. Dilanjutkan dengan acara tatap muka sesudah ibadah via Zoom. Untuk kegiatan Jumat tanggal 31 Desember 2021 via Zoom, jemaat dapat memberikan kesaksian. Demikian juga pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022. Akan diadakan juga pengundian door prize akhir tahun bagi yang join Zoom. Kemudian pengucapan syukur tahunan dapat jemaat persembahkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan pada kotak persembahan yang disediakan di gereja. Bisa juga melalui metode transfer ke rekening BCA atau melakukan scan QR Code rekening BCA dengan menambahkan Rp16 di belakang persembahannya. Kemudian untuk kebaktian tahun baru 2022, Gereja Bandar at Home dengan tema Ku Tetap Percaya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 pagi via YouTube Gereja Bandara secara premier dengan pengkhotbah Pendeta Famunhau, yang dilanjutkan dengan acara tatap muka sesudah ibadah via Zoom. Baik, itu saja pengumuman kita pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doksologi dan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menaikkan pujian Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.
Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.